Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu biha usub wa talinu biha sulub wa ala alihi wa sahbihi wa man limasab. Sahabat, mari kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan berjumpa meskipun lewat virtual ya. Dan kita tetap harus bersyukur karena kita malam hari ini masih diberi nikmat, rahmat, diberi nafas untuk menikmati dunia tipu-tipu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah atas ajarannya, atas agama Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dibawa dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini, sahabat. Sahabat, pada malam hari ini saya sudah bersama Mbak Rani. Mbak Rani ini adalah sekretaris Pak Ridwan di perhotelan ya Mbak Rani ya, di perhotelan. Selain Mbak Rani ini sebagai sekretaris Pak Ridwan, Mbak Rani ini juga sahabatnya Mbak Nadia. Ini saya mau minum dulu sahabat, biar nggak batuk-batuk. Bismillah. Mbak Nadia ini sahabat, mungkin sahabat-sahabat sudah pernah lihat ya di channel Giu. Itu awalnya Mbak Rani dan Mbak Nadia ini datang ke pondok ingin bertemu Gus Idris, tapi waktu itu Gus Idris keluar kota dan kebetulan ketemu saya pribadi ya. Di situ menceritakan bahwa Mbak Nadia ini ingin ketemu Pak Ridwan, dan setelah cerita banyak, ternyata Mbak Nadia ini adalah istri simpanannya Pak Ridwan 2 tahun yang lalu. Saya kan kaget, setahu saya Pak Ridwan istrinya 2, Mbak Maya sama Mbak Maya. Tapi setelah Mbak Nadia meyakinkan, termasuk sahabatnya Mbak Nadia yaitu Mbak Rani, dan sekaligus Mbak Rani ini sekretarisnya Pak Ridwan, akhirnya kita percaya. Sempat kita pertemukan, sebelumnya kita telepon Pak Ridwan tentang Mbak Rani ini, ternyata benar bahwa Pak Ridwan mengakui kalau Mbak Rani ini adalah karyawannya atau sekretarisnya Pak Ridwan. Dan setelah kita ngomong-ngomong, kita akan pertemukan dengan Pak Ridwan, hanya terjadilah. Mungkin sahabat-sahabat bisa lihat di channel Gio ya. Dan saya di sini sama Mbak Rani cuma ingin tahu cerita awalnya itu seperti apa sih, kok sampai Pak Ridwan ini ketemu sama Nadia. Nadia ini sahabatnya Mbak Rani ini sekretarisnya Pak Ridwan, kan muter, bingung. Maka dari itu sahabat, saya aja bingung, apalagi sahabat-sahabat semuanya ya. Maka dari itu kita tanya aja langsung kepada Mbak Rani agar lebih jelas seperti apa riwayatnya ya. Sebelum kita tanya-tanya sama Mbak Rani, sahabat, ayo kita berselawat bersama-sama agar kita dapat keberkahan, agar kita dilancarkan segala urusan kita, urusan dunia maupun di akhirat, insyaallah ya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi
وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Oke sahabat, berselawatlah dimanapun Anda berada. Dan insya Allah kalau mengamalkan sholawat ke bibi ini, kita akan dijauhkan dari rasa iri, rasa dengki, dan akan dibersihkan hati kita biar tidak kotor, biar tidak berburuk sangka, dan kita akan bisa berbaik hati dan berpositif thinking untuk berpikir ya. Karena cerminan hati itu ialah segala sesuatu, pikiran kita akan sama-sama dibersihkan insya Allah seperti itu. Oke sahabat, kita langsung aja bincang-bincang sama Mbak Rani. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Agak keras ya Mbak Rani, kayaknya suaranya lemah sekali ya. Ini Mbak Rani, saya mau tanya-tanya nih biar sahabat-sahabat semuanya itu tahu seperti apa riwayatnya, awalnya seperti apa kok Mbak Rani sebagai sekretarisnya Pak Ridwan kenal sama Mbak Nadia, tapi Mbak Nadia ini katanya istrinya Pak Ridwan ini kok gimana kan gitu ya. Jadi awalnya itu gimana Mbak Rani? Mbak Rani ini kenal sama Nadia itu gimana awalnya? Kalau kenal sama Nadianya sih teman kuliah ya. Terus setelah lulus kuliah saya nyari pekerjaan. Terus kebetulan ada lowongan pekerjaan di Pak Ridwannya. Terus saya masuklah sebagai sekretarisnya Pak Ridwan. Diterima di sana ya? Iya, diterima di sana. Sudah berapa lama Mbak Rani kerja di Pak Ridwan? Kurang lebih sih 2 tahun. 2 tahun. Iya. Cukup lama ya? Lumayan sih. Paling enggak udah tahu lah seluk-beluk perusahaannya Pak Ridwan ya. Di mana itu? Yang di perhotelan atau yang di properti? perhotelan. Iya. Terus Mbak Nadia itu kenal sama Mbak Rani. Mbak Rani setelah kuliah itu kerja di Pak Ridwan nanti. Ini awalnya itu gimana? Kok bisa Pak Ridwan itu kenal sama Mbak Nadia itu gimana ceritanya? Ceritanya sih Nadia sama aku lagi di kafe, lagi nongkrong. Terus kebetulan ada Pak Ridwannya. Terus disapalah. Yang sama sampean ya? Iya, saya nyapa Pak Ridwannya. Terus diajak semeja gitu untuk ngobrol-ngobrol. Terus kenalan lah sama Bu Nadianya. Terus beberapa hari minta nomornya Ibu Nadia. Terus saya kasih. Terus berlanjutnya sih saya nggak tahu ya. Berapa bulan berlanjutnya. Terus Nadianya menyampaikan kalau Pak Ridwannya mau serius sama dia. Serius. Terus tanggapan Mbak Rani gimana? Sebenarnya saya nggak setuju ya. Tapi mau gimana lagi, saya nggak mau ikut campur urusannya mereka. Akhirnya ada pernikahan. Iya, ada pernikahan. Pernikahan siri atau pernikahan apa? Pernikahan siri. Siri ya. Iya. Mbak Rani sempat ikut juga waktu Iya, akad saya pernikahan? sempat ikut dan jadi saksi juga sama pernikahannya Bu Nadia. Ada beberapa keluarga juga dari Ibu Nadianya. Jadi keluarga Bu Nadia tahu ya? Iya. Akhirnya terjadi pernikahan itu. Artinya benar-benar Mbak Rani itu pernah tahu dengan mata kepala sendiri ya? Iya, pernah lihat. Setelah itu gimana? Setelah pernikahan itu
Hmm. Saya lost kontak sama Ibu Nadianya. Udah dianggap udah sebagai bosnya Mbak Nadia lah istilahnya ya. Iya. Meskipun oke, terus Terus Ibu Nadianya ngubungin aku lagi, katanya apa? Cari Pak Ridwan. itu durasi berapa lama itu setelah lost kontak? Artinya udah nggak ada komunikasi, artinya mungkin ya sungkan ya karena udah Iya. jadi istrinya bos ya. Durasi berapa lama itu? Ada sekitar setahun? Iya, Ada ya? kurang lebih segitu. Terus menghubungi Mbak Rani itu gimana ceritanya? Menghubungi saya, minta dipertemukan sama Pak Ridwannya. Terus saya hubungin Pak Ridwannya, nggak diangkat-angkat karena kan Pak Ridwannya kan sibuk. Saya juga nggak berani kan. Terus gitu Nadianya ke saya minta dipertemukan. Terus Ibu Nadianya itu Curhat gitu. iya curhat sambil nangis-nangis gitu, minta penjelasan. Teruslah kita minta bantuan ke Gus untuk dipertemukan sama Pak Ridwannya. Sebelum itu Mbak Rani kan sudah 2 tahun nih di perusahaannya Pak Ridwan. Pernah nggak melihat Pak Ridwan itu datang ke kantor bawa istrinya? Setahu saya sih cuma ibu aja. Gitu ya? Iya, kalau istri yang lain-lain aku nggak tahu. Sebelumnya nggak tahu ya? Nggak tahu Tapi sebelumnya. setelah lihat tayangan di YouTube itu baru tahu. Iya, baru tahu Kalau sih. Pak Kaget sih. Kalau Pak Ridwan punya istri Iya. 2 malah ya. Iya. Keren ya Pak Ridwan. Itu memang Pak Ridwan memang kaya, Mbak. Memang kaya karena saya pernah datang ke rumahnya, sempat diundang ke sana. Yang diceritakan Mbak Nadia, yang dicurhatin ke Mbak Rani itu apa? Cuma Ibu Nadianya kan cuma minta perjelasan aja. Kenapa selama 1 tahun nggak ada kabar gitu, nggak ada kata pisah juga, langsung ditinggal gitu aja. Terus kan orang tuanya juga tanya-tanya kan, disitulah bingung dianya. Kayak gitu. Iya. Terus setelah tahu kalau Pak Ridwan itu punya istri kedua dari YouTube itu, apa responnya Mbak Nadia? Responnya Mbak Nadia sih pasti ya juga kecewa juga Kecewa ya. Iya. Juga gimana ya? Minta dipertemukan juga sama istri yang itu. Ya sama istrinya. Iya. Karena istri yang pertama kan udah nggak mau, bahkan sudah menggugat cerai, meskipun Iya. sekarang belum final, masih proses hukum, dan beliau juga menuntut harta kondisinya juga. Itu yang kita dapat, kita juga sempat ikut menengahi itu. Terus ada nggak pesan-pesan dari keluarganya Mbak Nadia, terutama kepada Mbak Rani nih, karena Mbak Rani kan di sisi lain temennya, terus mungkin tahu kesehariannya Mbak Ridwan karena Mbak Rani juga sekretarisnya Mbak Ridwan. Ada nggak pesan-pesan dari keluarganya Mbak Nadia? Pesan-pesannya sih itu tadi apa, Ibu Nadianya dituntut apa, mana kayak tanya-tanya gitu, mana Ridwannya kok tiba-tiba ngilang gitu, nggak ada kabar ya. Terus kan juga malu juga kan Ibu Nadianya sama tetangga-tetangga juga, sama orang tuanya gitu. Emangnya pernah punya anak nggak sama Pak Ridwan? Enggak Enggak ya? ya. Kira-kira ada nggak yang dicurhatkan lagi? Apa alasannya Pak Ridwan itu tidak ngasih kabar, terus kontak gitu? Ada nggak? Dari Ibu Nadianya Iya. nggak tahu sih, tiba-tiba ngilang gitu aja. Karena kalau versinya Pak Ridwan katanya kenapa ditinggalin, sempat waktu itu Bu Nadia itu sempat dekat sama laki-laki. Itu benar nggak kira-kira? Kalau saya sih kurang tahu ya. Tahu ya. Iya. Intinya Mbak Rani cuma sifatnya ingin membantu mempertemukan Pak Ridwan. Iya. Biar masalahnya cepat selesai lah. Nah, gitu.
Terus Mbak Rani gimana hubungannya sama Pak Ridwan setelah kejadian itu? Setelah kejadian marah-marah di kafe itu. Iya, sempet mau dipecat sih Pak. Mm-mm. Terus saya minta tolonglah jangan dipecat, soalnya kan saya juga tulang punggung keluarga di sini. Ibu saya juga sakit-sakitan. Gitu ya. Terus cuma dikasih SP1 aja katanya. Iya. Ya, mudah-mudahan tidak berkelanjutan ya. Mudah-mudahan Pak Ridwan nanti kita bantu kok. Karena sebenarnya Pak Ridwan itu orang baik. Cuman mungkin ya namanya orang berada ya agak sektoral itu lumrah. Kira-kira menurut Mbak Rani gimana? Menurut saya sih terserah Ibu Nadianya ya, katanya minta bertanggungjawaban, minta disahkan. Secara agama ya, Iya, secara negara ya. Iya. Paling nggak punya surat nikah gitu. Iya. Nggak Kan jelas kasihan statusnya. juga perempuan. Terus Mbak Rani sudah berkeluarga belum? Belum. Belum. Kalau nanti berkeluarga ya harus hati-hati, jangan seperti kejadian yang dialami Mbak Nadia. Iya, harus Pasti ada banyak konflik di sana. Harusnya bahagia, nanti tidak jadi bahagia kan? Sebenarnya Mbak Rani sama Mbak Nadia itu sahabatan dari kuliah atau dari SMA apa gimana? Sahabatannya sih dari kuliah sih. Kuliah ya. Iya. Tapi memang kenal dekat ya sama. Iya, emang kenal dekat. Terus apa yang dirasakan Mbak Nadia waktu diceritakan masalahnya itu ke Mbak Rani? Rasanya Mbak Nadia pasti kecewa. Oh ya. Pasti ya kalau suaminya nikah lagi ya gimana, perasaannya pasti hancur lah. Kasihan juga. Dan kalau kita lihat sih yang kita tahu Pak Ridwan ini nikah sama Mbak Vira masih beberapa bulan aja, belum 1 tahun. Berarti kan baru. Jadi duluan Ibu Nadianya. Iya. Mbak Nadianya kan udah 2 tahun ya berarti ya. Iya. Setahun bersama, setahun ya maksudnya nggak bersama ya, dekat ya. Terus tahunnya menghilangkan itu. Terus nanti apa yang ini kan mau dipertemukan ya? Iya. Sama Pak Ridwan dengan istri kedua apa ya, istri Vira ya, sama Bu Vira. Menurut Mbak Rani gimana? Kira-kira baik nggak kalau ada insiden nanti gimana, itu gimana menurut Mbak? Menurut saya sih diselesaikan dengan kepala dingin aja, biar cepat-cepat selesai, biar tuntas juga masalahnya. Kasihan juga kan, sama-sama perempuan pasti juga tahu lah perasaannya. Iya sih, saya sempat berpikir, sempat ingat gimana rasanya Mbak Maya. Mbak Maya itu istri pertama, bahkan Mbak Maya ini berjuang dari nol sama Pak Ridwan. Kita jatuh bangun, udah jadi orang besar, terus nikah sama si Vira, akhirnya berantakan keluarganya. Memang sempat ada perceraian. Alhamdulillah memang udah selesai ya permasalahannya, cuman sayang aja yang kita takutkan nanti akan sama seperti itu. Kira-kira Mbak Rani bisa nggak menasihati Mbak Nadia? Mbak Nadia kan belum punya ikatan resmi, terus tidak punya anak lagi. Kira-kira apa nggak lebih baik dari orang lain? Menurut Mbak Rani seperti apa? Kalau dari saya sih kalau saya pribadi loh ya, lebih baik cari yang lain sih. Kalau tidak mau cari yang lain ya saya mau gimana lagi ya, terserah Ibu Nadianya. Harus siap ya. Iya, harus siap menerima resikonya. Iya, resikonya. Oke. Jadi
tahu ya, sudah tahu seperti apa pertamanya, awalnya seperti apa. Mungkin itu aja. Ada pesan nggak buat sahabat-sahabat di sana, Mbak Rani, tentang istilahnya ini kan poligami. Tentang poligami itu menurut Mbak Rani seperti apa? Poligami. Nggak baik atau gimana? Kalau saya sih setiap perempuan ya nggak mau lah di poligami. Buat Sahabat-sahabat semuanya ya. Iya. Siapa tahu kan pasti di luar sana pasti ada kejadian-kejadian seperti ini. iya sih. Apa pesan-pesan Mbak Rani sebagai seorang perempuan kalau pas di poligami itu gimana? Ceritakan, coba pesan-pesannya aja. Pastinya ya kalau di poligami itu harus siap juga. Terus perasaannya juga terluka pastinya. Mentalnya juga. Mentalnya ya harus siap lah. Yang pasti orang di poligami itu nggak nyaman. Iya, nggak nyaman. Pernah merasakan nggak? Belum ya? Belum. Jangan pernah. Ya, mungkin itu aja ya Mbak Rani, karena sudah malam. Oke sahabat, jadi ceritanya seperti itu sahabat. Mbak Rani ini sahabatnya Mbak Nadia, bahkan perkenalannya Pak Ridwan sama Mbak Nadia ini juga Mbak Rani ya, sebagai sebabnya beliau itu kenal. Jadi itu ceritanya sahabat. Nanti mungkin kita akan tanya dulu sama Mbak Nadia. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.